Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh, dan diberikan kita kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertafaqquh fid din, dalam rangka agar amalan kita semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pesan ulama kita, dikala umur sudah mulai tua dan semakin sempit kesempatan kita di dalam beramal, maka meloncatlah seperti loncatan harimau, loncatan singa. Sekali meloncat jatuhnya jauh. Jangan meloncat seperti loncatan kodok. Ya. Begitu loncat, sudah loncatnya pendek, mundur lagi ke belakang. Sehingga lama sampainya. Karena kita semua secara tidak langsung sadar atau tidak sadar, hakikatnya kita ini semua berlomba-lomba berjalan menuju satu derajat tingkatan ihsan hakikatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi menyampaikan bahwa kita ini ada yang meninggal dunia derajatnya hanya derajat Islam, ada yang meninggal dunia sampai kepada derajat iman, dan ada yang meninggal dunia sudah sampai kepada derajat ihsan. Dan inilah tingkatan yang paling tinggi. Semua itu didapat dengan berproses, proses dengan amalan saleh dan meninggalkan maksiat. Siapa yang kuat loncatannya, insya Allah sebelum meninggal sampai kepada derajat ihsan. Tapi siapa yang loncatannya kayak loncatan kodok, kata, lihat Pak, kata itu kalau loncatkan, loncatnya sudah pendek, pas mau berhenti mundur lagi ke belakang, ya. Itu. Jadi lama dia. Kalau singa tidak, sekali loncat terbangnya jauh. Kita di akhir-akhir umur meloncat itu harus loncatan harimau, karena kesempatan beramal tidak lama lagi. Maka oleh karena itu di antara usaha yang harus kita lakukan dalam rangka loncatan kita supaya seperti loncatan harimau itu dengan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini salah satu amalan yang ringan dan salah satu amalan, kata ulama rahimahullah, sekalipun orang yang datang mendengarnya nimrung ke dalamnya itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu dia tetap mendapatkan rahmat, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, sebagaimana biasa akan kita lanjutkan pembahasan Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Dan saya masih ingat ada satu wasiat dari salah satu ahli hadis ketika kita di Sudan. Beliau mengatakan seperti ini tulabul ilmi, ini tingkatannya para tulab, ya, atau ustadz kalau di sini. Ustadz ini sebenarnya kalau mereka fokus dengan Sahih Bukhari itu sebenarnya sudah cukup. Tapi sekalipun mereka fokus, kayaknya umurnya tidak cukup. Cukup, tapi umur yang tidak cukup. Kenapa? Karena butuh perjuangan untuk memahami dan juga menyelesaikan serta memahami judul yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari. Namun sayangnya kitab ini tidak tergarap, sehingga
seakan-akan dia nak tirikan. Baik, kita masih dalam poin atau hadis yang ketiga, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemarin kita selesai pembahasannya atau berhenti pada kisah Waraqah ibn Naufal ketika dia berjanji kepada Rasulullah setelah dia tahu bahwa makhluk yang mendatangi Rasulullah di Gua Hira itu adalah malaikat Jibril. Maka beliau berjanji, beliau mengatakan, jika nanti saya masih hidup dan kaum kamu mengusir kamu dari tempat atau kampung halaman kamu dan saya masih kuat, akan saya bela kamu dengan pembelaan yang besar. Tapi tidak lama kemudian setelah itu, qadar Allah, karena beliau juga sudah tua dan beliau sudah buta, beliau tidak lama setelah kejadian itu, setelah janji kepada Nabi SAW, beliau wafat. Waraqah bin Naufal wafat. Namun ada yang menjadi motivasi bagi kita semua. Dia di akhir hidupnya baru ketemu Rasulullah SAW, tapi sudah mempersiapkan, berangan-angan, bercita-cita. Andaikan Rasulullah sudah menyampaikan dakwahnya terang-terangan, maka dia orang pertama akan membela. Nah, jangan sampai kita ini kalah semangat sama beliau, ya, yang dari lahir sudah kenal dengan Rasulullah, dari lahir sudah kenal dengan sunnah Nabi SAW, tapi tidak tergerak hati kita untuk memperjuangkan. Padahal dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan duluan Rasulullah sebelum kita lahir. Lah ini ketemu Rasulullah di akhir hidupnya. Dia sudah berjanji dia akan membela Rasulullah mati-matian. Namun qadar Allah, beliau meninggal dunia dan wahyu saat itu terputus. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang dibahas oleh para ulama rahimahullah dan saya kira sampai saat ini masih belum disepakati, apa yang disebut dengan masa fatrah atau masa di mana tidak adanya kenabian. Ini juga sesuatu yang sangat membingungkan karena melihat kepada dalil di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, ahli fatrah itu ada, tapi dilihat dari dalil yang lain tidak ada. Kalaupun kita katakan ada, ahli fatrah itu ahli di mana zaman di mana tidak ada seorang nabi yang diutus dan orang yang hidup saat itu dalam kejahilan, dan andaikan mereka meninggal dunia maka mereka dimaafkan. Itu makna ahli fatrah. Ada hadis yang meriwayatkan bahwa mereka ini nanti akan diuji juga. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak ketemu Rasul, maka pada hari kiamat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diperlihatkan neraka, kemudian akan suruh masuk ke neraka itu. Apabila mereka takdirnya andaikan ditinggalkan oleh Allah di dunia dalam keadaan ketemu Rasul, ternyata takdirnya adalah ahli surga, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam api tersebut. Begitu dia masuk, dia akan mendapatkan api itu dalam keadaan dingin dan dia akan mendapatkannya seperti surga. Itulah orang selamat. Orang yang tidak mau masuk berarti Allah sudah menakdirkan dia untuk menjadi ahli neraka. Maka dia tidak mau masuk sehingga Allah jebloskan dia ke dalam neraka. Hadis ini pun diperselisihkan oleh para ulama rahimahullah. Sebagian ulama mendhaifkan hadisnya, sebagian ulama mensahihkan. Termasuk yang mensahihkan adalah Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia mensahihkan hadis ini sehingga dari situ dibangun akidah atau pemahaman bahwa semua orang yang meninggal di zaman tidak ada kenabian, maka mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Seperti ujian tadi. Orang yang mendhaifkan hadis tersebut, maka mereka mengatakan Allahu a'lam. Apakah mereka akan dimaafkan oleh Allah atau tidak? Kalaupun kita terima hadis itu sahih, di manakah ahli fatrah itu? Kemungkinan besar kata ulama rahimahullah, kemungkinan besar zaman di mana
dimaafkan orang yang meninggal dunia atau ahli fatrah, membawa dosa kesyirikan dia dimaafkan, itu kalau dilihat sejarahnya berdasarkan dalil, itu adanya antara Nabi Isa sama Rasulullah yang dikenal dengan masa jahiliyah. Karena kata Salman, diangkatnya Nabi Isa ke langit dengan diutusnya Nabi itu 600 tahun. 606 abad. Berarti berapa itu? 12 generasi kurang lebih. Kalau umur mereka 60 tahun. Berarti 12 generasi. Itu adalah jarak waktu yang cukup untuk mengikis ajaran Islam itu atau ajaran Allah itu hilang di permukaan bumi. Sampai 6 abad tidak ada seorang nabi. Baik. Kalau itu kita ambil bahwa itu zaman fatrah atau di zaman di mana semua orang yang meninggal dunia melakukan kesyirikan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melihat sejarah yang lain ternyata tidak juga. Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah ketika Isra Mi'raj diperlihatkan Amru ibnu Lu'ay. Dia diazab oleh Allah di dalam neraka dalam keadaan menyeret ususnya. Kenapa? Karena dialah yang pertama kali membawa berhala ke Jazirah Arab. Amru ibnu Lu'ay. Begitu dia datang ke jalan-jalan ke luar kota, ke daerah Syam, dia mendapatkan patung, tertarik, diambil dibawa ke Mekah, diperkenalkan kepada penduduk Mekah. Itulah awalnya mereka kenal dengan berhala. Akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia hidup? Di zaman itu sebelum Nabi diutus. Sebelum Rasulullah diutus. Ternyata dia juga tidak dimaafkan. Kemudian ada bangsa Quraisy yang terkenal kedermawanannya, dikisahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dia terkenal kedermawanannya luar biasa sampai namanya itu harum di bangsa Quraisy. Namanya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu kerabat Aisyah, masih ada kerabatan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia kedermawanannya itu di depan rumahnya dia itu membuat nampan yang besar, tempat makanan yang besar. Setiap kali habis diisi dengan makan berbagai macam makanan. Orang yang lewat itu bebas makan dan bebas membawa pulang semau dia. Setiap kali habis diisi, terus seperti itu kehidupannya. Jadi beliau ini Abdullah bin Jud'an, semua bangsa Quraisy kenal orang yang paling baik, orang yang paling dermawan. Subhanallah. Meninggal dunia sebelum ketemu Rasulullah SAW atau sebelum masuk Islam. Aisyah sebagai salah satu kerabat yang dekat tentu akan memikirkan keluarganya. Apalagi hari kiamat, kita itu akan memikirkan keluarga sebelum orang lain. Kemana bapak saya, kemana ibu saya, kemana adik saya, keluarga saya, anak saya, istri saya. Itu yang pertama kali akan kita pikirkan ketika kita masuk ke dalam surga. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an." Ya Rasulullah, ini kan Ibnu Jud'an. Kita semua sudah tahu kedermawanannya, kemuliaan akhlaknya, semua bangsa Quraisy tahu. Tidak disebut Abdullah bin Jud'an kecuali mereka memujinya. Kata Aisyah, "Hal yanfa'uhu dzalika?" Kebaikannya yang banyak itu yang dipuji oleh bangsa Quraisy bermanfaat tak bagi dia pada hari kiamat? Apa kata Rasulullah? La yanfa'uhu dzalika fa innahu lam yaqul yawman minal ayyam Allahumma ighfirli khati'ati yaumaddin. Karena dia belum pernah mengatakan, "Ya Allah, ampuni dosa-dosaku pada hari kiamat." Maknanya apa? Dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasibnya? Dia tidak masuk surga. Kemudian di sana ada yang meninggal dunia sebelum dia, tapi Rasulullah mengabarkan dia menjadi ahli surga. Zaid ibnu Amr ibnu Nufail, anaknya Said, itu salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, 10 orang, namanya Said. Bapaknya Zaid ibnu Amr ibnu Nufail. Subhanallah, Zaid ibnu Amr ibnu Nufail ini dia
hidup sebelum Rasulullah diutus. Kemudian fitrahnya dia dijaga dia oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Hidup di tengah-tengah kesyirikan tapi tidak pernah melakukan kesyirikan yang dilakukan oleh penduduk kampung halamannya. Zaid ibnu Amr melihat penyembahan terhadap berhala yang dilakukan oleh bangsa Quraisy, fitrah dia tidak terima. Dia masih mencari zat yang berhak untuk disembah, tapi tidak ada orang yang mengajarkan dia. Akhirnya Zaid bin Amr ketika dia melihat bangsa Quraisy membunuh anak mereka perempuan, ya, dibunuh atau dikubur hidup-hidup, itu dia datang kepada orang tuanya, kemudian menawarkan diri. Bapak tidak sanggup ngasih makan anak bapak, biar saya yang ngasih makan, saya yang rawat sampai nanti usia sudah dewasa, sudah siap untuk menikah, nanti saya serahkan kepada bapak. Kalau bapak punya biaya mau menikahkan, silahkan diambil. Kalau tidak, biar saya yang menikahkan dia. Jadi setiap ada bangsa Quraisy yang membawa anaknya untuk dikubur hidup-hidup, itu dia datangi. Dia menawarkan diri, Pak, biar saya yang rawat. Karena bangsa Quraisy itu membunuh mereka. Kenapa? Karena takut miskin. Karena di benak mereka perempuan itu tidak bisa kerja, tidak bawa rezeki. Jadi adanya keberadaan perempuan di keluarga kita itu hanya menghabiskan jatah, sementara mereka tidak punya andil untuk mendatangkan uang. Itu yang ada di benak mereka, sehingga mereka melihat kalau perempuan yang lahir ini membawa kemiskinan. Akhirnya dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu menurut mereka. Tapi saat ini Masya Allah banyak perempuan penghasilannya jauh lebih banyak daripada suaminya, ya. Di bangsa Quraisy enggak, pokoknya perempuan tidak akan mendatangkan duit. Dia tawarkan, bapak enggak punya biaya, saya yang rawat. Seperti itu terus. Dan beliau itu tidak mau makan sesembelihan yang diperuntukkan untuk berhala. Itu Zaid ibnu Amr ibnu Nufail. Kisahnya dikisahkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Pada satu hari dia keluar ke Syam. Dia sempat sebelum Rasulullah, 5 tahun sebelum Rasulullah diutus jadi nabi, sempat ketemu Rasulullah. Kata dia, kata Rasulullah, saya pernah ketemu Zaid ibnu Amr ibnu Nufail sebelum saya diangkat menjadi nabi 5 tahun sebelumnya. Ketemu Zaid ibnu Amr, sempat ketemu, tapi Nabi belum diangkat jadi nabi. Akhirnya dia keluar ke Syam mencari agama yang benar. Kenapa? Karena fitrahnya menolak dengan sesembahan yang dilakukan oleh bangsa Quraisy di Mekah. Akhirnya dia ke Syam, ketemu dengan agama Nasrani. Dia mengatakan, tolong ceritakan agama kalian, barangkali sesuai dengan apa yang saya cari. Diceritakan, bukan ini yang saya cari. Akhirnya dia cari lagi, ketemu orang Yahudi. Dia mengatakan, tolong ceritakan kepada saya agama kalian, barangkali itu yang saya cari. Diceritakan, ternyata bukan itu yang dia cari. Kata pendeta dan orang Yahudi ini, kalau kamu mau mencari agama yang kamu cari, itu hanya milah Ibrahim. Di sini tidak ada di Syam. Mereka mengakui milah Ibrahim tidak ada di Syam. Akhirnya beliau putus asa. Pulanglah beliau ke Mekah. Di tengah jalan beliau mengangkat kedua tangannya mengatakan, ya Allah, ushiduka anni ala millati Ibrahim. Ya Allah, saya menjadikan engkau sebagai saksi bahwa saya memegang millah Ibrahim, yang saat ini saya tidak menemukan siapa orang yang memiliki agama seperti saya. Dia sendirian saat itu di Mekah, tidak ada orang yang punya agama seperti dia. Akhirnya kata Nabi SAW, beliau meninggal sebelum Rasulullah diutus. Apa kata Nabi? Zaid ibnu Amr ibnu Nufail akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan ummah. Ummah itu maksudnya dia sendirian, tapi imannya sama seperti iman satu kaum. Dia sendirian, belum sempat ketemu Rasulullah. Artinya apa? Dia meninggal di zaman fatrah, di zaman yang kebanyakan orang mengatakan semua yang mati saat itu akan diampuni kesyirikan yang dia lakukan karena tidak ada seorang nabi. Ternyata apa? Ini
bertauhid, ada tauhid saat itu. Dan Rasulullah SAW di hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, innallaha nazara ila ahlil ard. Allah sebelum mengutus Rasulullah melihat ke seluruh penduduk bumi. Famaqatahum ajamahum wa arabahum illa baqaya min ahlil kitab. Dan Allah memurkai, Allah murka kepada seluruh penduduk bumi saat itu. Itu sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul. Allah sudah melihat ke seluruh penduduk bumi, timur dan barat, dan semua dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang beriman. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sisa-sisa ahli kitab. Sehingga ulama mengatakan salah satunya Zaid ibnu Amr ibnu Nufail dan Waraqah bin Naufal ini yang sekarang lagi kita bahas. Waraqah bin Naufal, Zaid bin Amr. Artinya apa? Artinya kalau dilihat dari hadis ini, itu tidak pantas dan tidak layak itu disebut zaman fatrah. Karena Rasulullah mengatakan masih ada sisa millah Ibrahim dan masih ada makhluk Allah yang berpegang teguh dengan millah itu. Nah, sekarang di manakah zaman fatrah itu? Allahu a'lam. Kita tidak tahu. Yang jelas para ulama rahimahullah membahas zaman fatrah, tempatnya di mana Allahu a'lam. Kita tidak tahu. Orang yang mengatakan itu zaman fatrah, mereka akan mengatakan bahwa semua yang meninggal masuk surga. Termasuk diantaranya bapak Rasulullah, ayah Rasulullah, kemudian ibu Rasulullah, dan semua yang meninggal. Berarti kalau seperti itu, semua yang meninggal di zaman itu masuk surga, menurut mereka yang mengatakan bahwa itu zaman fatrah. Tapi sekali lagi jamaah sekalian, alhamdulillah itu tidak ada di zaman kita. Kita dipertemukan masih dengan agama Rasulullah SAW. Zaman fatrah itu aja tidak ada seorang nabi diperselisihkan oleh ulama, ya. Apalagi zaman kita ini, ada seorang Rasul sampai kepada kita, kemudian syariatnya sempurna sampai kepada kita, tertulis Al-Quran 30 juz, itu yang diamalkan sahabat, hadis-hadisnya dinukil kepada kita dengan riwayat yang sahih. Jadi tidak ada alasan untuk tidak beriman. Yang tidak beriman berarti sudah ditakdirkan Allah untuk menjadi ahli neraka. Wal'iyadzu billah. Jamaah sekalian, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan qala Ibnu Syihab. Ini Ibnu Syihab Az-Zuhri, wa akhbarani Abu Salamah ibnu Abdurrahman anna Jabir ibn Abdullah qala wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi faqala fi hadithihi. Kalau tadi itu yang diriwayatkan oleh Khadijah radhiyallahu anha atau Aisyah, di sini beliau Ibnu Syihab Az-Zuhri meriwayatkan lagi dari jalur Jabir bin Abdullah. Ini namanya pengalian sanad, karena ahli hadis itu kalau kita belajar hadis itu di antara faedah yang terbesar yang bisa diambil dari belajar hadis itu adalah belajar amanah ilmiah. Di mana seorang ahli hadis ketika dia ragu dengan satu lafaz, dia mengatakan saya ragu lafaz ini. Dia tidak berani mengatakan. Kalau dia ragu dia sebutkan semua. Kalau dia lupa dia mengatakan saya lupa. Tidak berani ahli hadis memaksakan diri untuk mengingat-ingat lafaz hadis Nabi yang dia dengar dari gurunya. Makanya sering kita jumpai kalau belajar hadis itu bikin orang bosan. Belajar hadis itu apa? Tidak ada kesimpulan, cuman umum, sifatnya global. Sebenarnya bukan itu. Itu kehati-hatian ahli hadis untuk menyampaikan apa? Agama ini sampai kepada generasi setelahnya dalam keadaan murni, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Apa yang mereka dengar dari gurunya, seperti itulah yang disampaikan. Karena Allah memberikan, Nabi memberikan kabar gembira. Kata Rasulullah, "Nadzarallahu imra'an sami'a minni maqalatan fawa'aha thumma addaha kama sami'a." Allah akan membuat cerah wajah seorang hamba apabila dia mendengar hadis dari saya atau dari gurunya, kemudian dia hafal, kemudian dia sampaikan sesuai yang dia dengar. Jadi hadis sekalipun kita lihat itu kira-kira salah, tapi seperti itulah yang kita dengar dari guru, tidak boleh kita tambah, kita luruskan, itu tidak boleh. Orang seperti itu akan cacat. Ini akan digarisbawahi. Orang seperti ini disebut pemalsu hadis, malahan disebut pemalsu hadis. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka menyampaikan apa yang mereka dengar. Bisa tidak kita menyampaikan apa yang bisa kita dengar? Kita kalau bawa berita,
ya. Itu beritanya satu depa bisa 5 atau bisa setengah, tergantung kemaslahatan. Kalau kira-kira berita itu maslahatnya banyak sama kita, kita tambah. Kalau maslahatnya ternyata sedikit, kita kurangi. Ya. Kalau kita yang dijadikan ahli hadis, tidak ada hadis sunnah Nabi yang sampai kepada kita secara murni, karena sesuai kemaslahatan masing-masing. Alhamdulillah, kita bukan hidup di zaman periwayatan hadis. Kita hidup di zaman tidak ada lagi hadis, semua sudah dicatat. Jadi mereka itu mengajarkan kepada kita apa? Amanah ilmiah. Al-Quran mengajarkan kepada kita bawa berita. Bawa berita ternyata sulit, Pak. Mungkin bagi kita bawa berita itu gampang. Al-Quran sebenarnya tidak gampang. Kenapa? Karena berita itu sebelum disampaikan suruh ditathabbut. Ini benar tidak? Jangan-jangan kurang, jangan-jangan lebih. Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya belajar hadis terkadang kita tidak menemukan kesimpulan. Maka kita itu senang belajar langsung ada kesimpulan. Ya, yang instan itu, Pak. Yang instan. Makanya karena kebanyakan makan mie instan kayaknya. Jadi semuanya harus instan. Jadi belajar harus selesai, harus ada kesimpulan. Padahal hadis Nabi kalau kita lihat sebenarnya banyak faedah. Tapi di sana ada mungkin tema yang belum ketemu kesimpulannya. Ya tidak boleh kita menyerah, karena agama ini butuh perjuangan. Kata Nabi kepada Aisyah, ala qadri nasabiki ajruki ala qadri nasabiki. Pahala kamu sesuai dengan kadar kecapean kamu. Semakin capek kamu berjuang, semakin besar pahalanya, sekalipun hasilnya sedikit. Hasil kamu besar tapi sedikit pengorbanannya, itu juga pahalanya kecil. Ya. Makanya dulu para sahabat radhiyallahu tidak melihat itu hasil. Yang penting bekerja. Karena Allah merintahkan qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Beramallah kalian, cukuplah Allah yang melihat. Tidak ada orang lihat, tetap beramal. Karena yang menilai adalah Allah. Allah yang ngasih pahala, bukan manusia yang menilai dan bukan manusia yang memberi pahala. Kata Jabir, ketika terputus wahyu terputus sekitar 3 tahun kata ahli sejarah, tapi riwayat yang sahih tidak ada 3 tahun. Sehingga Anas bin Malik ketika menceritakan tentang berapa lama Rasulullah menyampaikan wahyu, dia mengatakan 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Padahal yang kita tahu Nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Sementara Anas bin Malik ketika menceritakan Rasulullah menyampaikan syariat ini kepada umatnya, kepada para sahabat, itu cuma 20 tahun. Ditafsirkan oleh para ulama rahimahullah, Anas bin Malik tidak menyebutkan zaman di mana terputusnya wahyu, yaitu selama 3 tahun. Berarti kalau di total di Mekah itu Nabi hanya mendapatkan wahyu sekitar 10 tahun. Karena 3 tahun wahyu terputus, tidak ada lagi Jibril turun ke Rasulullah membawa wahyu. Saat itulah Rasulullah SAW itu beliau merasa rindu. Padahal awalnya ketika mendengar ayat yang dibaca oleh Jibril dan melihat Jibril, dia ketakutan. Dia tidak tahu ini siapa, ini makhluk siapa, dia tidak tahu kalau itu Jibril. Tapi setelah Jibril tidak datang selama 3 tahun menemui Rasulullah membawa wahyu, Rasulullah SAW sering keluar rumah mencari Jibril lagi, mana makhluk yang menemui saya di dalam gua Hira. Artinya apa? Rasulullah ternyata kata Allah rindu ingin mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Fitrahnya itu tidak tenang apabila tidak mendengar suara Quran. Ya, itu Rasulullah. Sampai dalam satu riwayat disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, beliau itu sering keluar mencari bukit yang tinggi, ingin menjatuhkan diri. Saking apa? Saking sedihnya Rasulullah karena lama tidak ketemu Jibril. Tapi riwayat ini sekalipun ada di Sahih Bukhari, ini disebutkan oleh ulama rahimahullah, ini syadz, lafadznya syadz. Nabi ingin bunuh diri, itu syadz, lafadz yang dhaif, sekalipun ada di Sahih Bukhari. Karena kitab Sahih ini, jamaah sekalian, ini kitab Sahih ini tidak semua lafadz yang ada di sini itu sahih. Imam Bukhari rahimahullah taala, orang yang ngerti tentang dia manhajnya, itu ada lafadz yang dia bawakan dengan sanad yang bersih,
tapi dia ingin mengatakan kepada pembaca bahwa lafaz ini dhaif, tidak boleh diambil. Tapi dia tidak mengatakan seperti itu, cuman pakai manhaj, metode. Maka kalau kita tidak paham metodenya, kita anggap itu sahih. Sehingga orang yang baca kisah itu dan ada di Sahih Bukhari bahwa Nabi seringkali di saat wahyu itu sudah terputus, cari bukit yang tinggi, mau bunuh diri, jatuhkan diri ke bawah. Itu kan tidak layak. Kita, fitrah salimah kita yang sehat fitrahnya itu tidak terima mendengar Rasulullah akan melakukan sesuatu yang aib di dalam agama. Karena Rasulullah sekalipun dia belum tahu bahwa bunuh diri itu diharamkan dan dosa besar, itu dijaga Rasulullah SAW dari segala perbuatan yang dimana perbuatan itu terlarang di dalam agama. Itu Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikeluarkan oleh Imam Bukhari? Beliau ingin mengatakan bahwa lafaz ini lemah, jangan diambil, sekalipun ada di dalam kitab sahihnya. Sama ketika beliau mengeluarkan hadis 7 golongan yang akan dikasih naungan oleh Allah pada hari kiamat. Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, seseorang hamba bersedekah dengan sekali sedekah dia berusaha untuk menyembunyikan. Ingat, berusaha. Orang yang di antara dari 7 golongan yang akan dikasih naungan oleh Allah pada hari kiamat adalah bersedekah sengaja berusaha untuk disembunyikan sama dia. Seorang hamba bersedekah dan dia berusaha untuk menyembunyikannya, fa akhfaha, sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Lafaz itu ada di Sahih Bukhari. Tapi beliau ingin mengatakan bahwa lafaz ini dhaif, lemah. Ya, yang benar adalah sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Itu salah satu orang yang akan dikasih naungan dari 7 golongan pada hari kiamat. Bagaimana prakteknya? Praktek kita kan mau ini mendapatkan keutamaan ini, dapat naungan dengan sedekah kita. Tapi sedekah yang seperti apa? Sedekah yang terang-terangan bagus kata Allah, semuanya ada pahalanya. Tapi yang sembunyi-sembunyi berusaha untuk menyembunyikan, itu apa? Lebih dia dikasih naungan oleh Allah dari 7 golongan yang akan dikasih naungan oleh Allah pada hari kiamat. Kata ulama rahimahullah, ini praktek hadis seperti apa dia? Karena di situ Nabi memberikan perumpamaan bahwa apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Ulama mengatakan Rasulullah memberikan gambaran jiwanya itu ibarat dia 2 orang. Sampai yang disedekahkan dia sendiri tidak tahu berapa yang dia sedekahkan. Sampai dia sendiri itu tidak tahu, jangankan orang lain. Dia sendiri tidak tahu berapa dia sedekahkan. Gimana cara mengamalkan dan praktek itu? Bersedekah kita tidak tahu nominalnya berapa. Mungkin tidak? Hah? Mungkin ya, mungkin. Nah, nanti tinggal diamalkan. Ya. Kalau memang mungkin, kenapa mungkin? Mungkin kalau sudah mungkin ya tinggal diamalkan. Kalau mungkin tidak diamalkan berarti tidak mungkin. Jadinya mungkin. Ternyata mungkin. Ya, sepakat kita mungkin bisa ya. Orang itu bersedekah dia tidak tahu berapa yang dia sedekahkan. Mungkin di zaman sekarang lebih mudah. Tapi gimana? Kalau di zaman dulu, kata ulama gambarnya seperti ini. Antum punya uang di kantong, ambil aja kasih ke orang yang minta, yang butuh, kasih. Tidak usah dihitung berapa dikasih. Apa rahasianya? Rahasianya kalau kita tahu nominal dan besar nominalnya, itu pengaruh sama hati, sehingga keikhlasan itu terkurangi. Keikhlasan terkurangi. Makanya ulama mengatakan kamu sedekah jangan dihitung. Tapi kalau kita coba, kita praktekkan, nanti kita sedekah tidak dihitung. Itu hati bertanya-tanya terus, karena ditiup sama setan. Setan dikipasin. Masa kamu tidak tahu berapa nominalnya? Terus, udah pokoknya sabar dari setan. Tapi terus kita bertahan sabar sampai ke rumah, sampai mau tidur itu masih dikipasin. Masa kamu tidak tahu? Gimana kalau dia terlalu sedikit nanti?
Jangan-jangan kamu mengiranya banyak, tapi sedikit. Terus dikipasin sampai pada, oh iya ya. Itu setan cantiknya di situ. Kita melihat kebaikan sementara bukan. Akhirnya kita bilang, oh iya, dihitunglah. Takutnya nanti kita mengiranya banyak, ternyata sedikit. Dihitung jadinya, sisanya dihitung. Oh, berarti sekian saya kasih ke sana. Akhirnya apa? Kita tidak masuk kelompok ini. Kenapa? Karena kita sudah tahu berapa nominal yang kita sedekahkan. Subhanallah. Jadi cara untuk mendapatkan kelompok ini mudah. Gimana sedekah berusaha untuk menyembunyikan dan kita tidak tahu nominal yang kita sedekahkan. Makanya di sana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah itu di kitab Zakah kalau tidak salah, beliau membuat judul bab sedekah dengan tangan kanan. Bab orang yang membawa sedekahnya dengan tangan kanannya. Itu maknanya apa? Sedekah itu afdolnya kalau bisa diserahkan secara langsung kepada yang bersangkutan, sehingga tidak banyak orang yang tahu. Karena kalau kita sedekah dengan tangan kanan langsung kepada yang bersangkutan, ada tidak perantara? Tidak ada. Artinya afdolnya seperti itu. Kalau kita mau sedekah kepada orang atau kepada masjid misalkan, jangan lewat perantara. Karena semakin banyak orang yang tahu, itu semakin kurang baik di dalam agama. Tapi semakin sedikit yang tahu, itu semakin baik. Karena rahasia itu sulit untuk dijaga. Rahasia itu sulit untuk dijaga. Baik, di sini di hadis Jabir, jadi Rasulullah SAW beliau rindu ingin mendengar Al-Quran. Akhirnya terus lama setiap hari beliau keluar. Pada akhirnya beliau mendengar suara. Kata Nabi, "Bainama ana amshi id sami'tu sawtan minas sama'i farafa'tu basari fa idzal malaku alladhi ja'ani bi hira'in jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ardi faru'ibtu minhu faraja'tu faqultu zammiluni fa anzalallahu azza wa jalla ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir ila qawlihi warruzja fahjur." Akhirnya Rasulullah cerita di riwayat Jabir, ketika saya lagi jalan mencari Jibril, tiba-tiba saya mendengar suara dari atas. Akhirnya saya melihat, saya angkat pandangan saya ke langit, ternyata saya mendapatkan Jibril lagi duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Itu yang memang yang dicari oleh Nabi. Akhirnya begitu Rasulullah melihat Jibril, beliau lari lagi ketakutan. Padahal itu yang dia cari. Dia lari ketakutan, padahal dia rindu. Kenapa dia rindu? Dia rindu ingin mendengar bacaan Quran dari Jibril alaihissalam. Karena dia belum pernah mendengar yang seperti ini kecuali pertama kali di Gua Hira. Itu yang membuat dia rindu. Sekalipun dia rindu, dia takut sama Jibril. Dia takut sama Jibril. Ulama rahimahullah taala menyebutkan, membaca Al-Quran di antara mukjizatnya, tidak akan kita temukan satu kitab itu saat selesai kita baca, kemudian kita baca kedua kali lebih menarik. Kita baca ketiga kali lebih menarik kecuali Al-Quran. Al-Quran itu semakin kita ulang-ulang dia semakin menarik. Jadi ada mahnas kata ulama, untuk apa? Untuk membawa kita membaca Al-Quran. Maka rahasianya kata ulama rahimahullah, kalau kita ingin supaya semangat kita terjaga baca Quran, berhenti saat lagi semangat baca Quran. Jangan berhenti saat bosan. Karena kalau kita berhenti saat bosan, itu jiwa itu untuk kembali berat. Tapi kalau kita berhenti dalam keadaan lagi semangat baca Quran, kita berhenti, itu jiwa kita terus memanggil, sehingga apa? Terus tersambung semangat tersebut. Lihatlah pinternya orang barat itu buat film, Pak, ya. Buat film itu gimana? Orang yang nyusun film itu kapan bersambung? Tulisan bersambung kapan? Saat lagi seru-serunya, Pak. Saat lagi seru-serunya. Tapi kalau bintang film sudah terbunuh, tidak mungkin bersambung itu. Ya, itu bersambung saat seru-serunya. Kenapa? Supaya kita tidak bisa tidur. Mikirin itu kapan lagi itu apa jadwalnya main filmnya. Bersambung katanya. Akhirnya penonton bersambung belum selesai. Ternyata subhanallah Al-Quran pun seperti itu. Ulama kita itu menasihati, kalau kita ingin menjaga semangat baca Quran, berhentilah sebelum Anda bosan. Karena kalau berhenti sudah bosan, itu nanti babnya beda. Jadi berat untuk kembali. Tapi kalau dalam keadaan masih semangat, kemudian kita berhenti, jiwa itu tertarik untuk terus membaca.
Jadi Al-Quran semakin dibaca, semakin banyak dibaca, semakin menarik. Tapi kalau koran dibaca sekali, baca kedua kali apa? Tidak ada mukjizatnya. Udah bosan orang baca. Jangankan koran, buku saja, sekalipun buku ilmiah, buku ilmu, buku tentang agama, itu sekali kita baca sudah selesai, mau diulang-ulang, itu tidak terlalu menarik, karena sudah selesai. Tapi Al-Quran beda. Subhanallah, Al-Quran beda. Semakin diulang-ulang, semakin menarik dia. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan setiap kali saya khatam Quran itu ada ilmu baru. Setiap kali khatam Quran ada ilmu baru. Begitulah mereka juga membaca Sahih Bukhari. Ada ahli hadis di Syam, sekarang masih hidup tapi sudah tua, kayaknya sudah 70-an umurnya. Itu dia mengatakan setiap kali saya membaca Sahih Bukhari khatam, banyak ilmu yang baru yang saya dapatkan. Saya baca lagi khatam, banyak ilmu baru yang saya dapatkan. Itu Sahih Bukhari. Beliau sudah mengkhatamkan Sahih Bukhari ini sekitar hampir 20 kali. Wih, kita enggak, yang penting sedikit-sedikit insyaallah juga nanti khatam. Akhirnya Rasulullah lari lagi pulang ke Khadijah minta diselimuti. Kenapa ketakutan? Saat itulah turun surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Bangkitlah kamu, sudah habis saatnya untuk istirahat. Kamu wahai Muhammad, qum fa'anzir. Wahai yang berselimut, kata Allah, qum fa'anzir. Bangunlah, bangkitlah dari tidurmu, sudah habis masa kamu istirahat. Maka Nabi SAW semenjak itu dia bangkit, dan Rasulullah sedikit tidur di waktu malam. Kenapa? Beliau memikirkan umatnya. Rasulullah SAW itu memikirkan kewajibannya. Rasulullah sudah selesai menyampaikan kewajibannya. Tinggal kita. Kita ini semua punya kewajiban. Nabi selesai kewajibannya menyampaikan. Tinggal kita mengamalkan, memahami, mempelajari, kemudian mengamalkan, mendakwahkan. Orang yang punya ilmu agama itu mereka tidak punya pilihan kecuali menyampaikan. Jadi menyampaikan ilmu agama ini itu bukan sebuah pilihan, tapi kewajiban. Jangan saya tidak terbiasa mengajar, padahal dia punya ilmu. Loh, kamu tidak bisa. Masalah biasa tidak biasa itu kalau kerjaan dunia mungkin, tapi masalah akhirat tidak bisa. Kamu punya ilmu, dikasih ilmu oleh Allah, kamu wajib menyampaikan dengan apapun caranya. Yang penting ilmu yang ada sama kamu tersampaikan. Ayyub As-Sikhtiyani, seorang ahli hadis di Basra, beliau itu ketika datang ke Madinah sambil jualan, beliau itu mengambil hadis di sana. Begitu sampai ke Basra, dia teriak di pasar itu, ayo siapa yang mau mengambil hadis, mumpung masih hangat sebelum saya lupa. Akhirnya aku kumpul itu ahli hadis. Ayo, hadis apa yang baru kamu dengar dari Mekah atau dari Madinah? Disampaikan sama dia, fulan, ada hadis baru, disampaikan. Sudah selesai. Kalaupun dia lupa setelah itu, sudah ada amal jariah yang mengalir dan tugas dia sudah tersampaikan. Tapi kalau ilmu itu disimpan, nanti itu hilang. Karena orang itu semakin tua akan lupa. Berapa menit masih ini? Karena di sini tidak ada tit-titnya. Nah, 5 menit lagi insyaallah. Turunnya ayat ini, kita kalau baca Ushulul Tsalatsah, ya, Ushulul Tsalatsah karangan Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan nubbi'a bi Iqra. Itu bahasanya. Wa ursila bil Muddatsir. Nabi diangkat menjadi seorang nabi itu dengan turunnya Iqra, dan diangkat Nabi menjadi seorang rasul dengan turunnya Al-Muddatsir. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddatsir. Dengan turunnya ayat ini qum fa'anzir, maka Rasulullah SAW tidak menyia-nyiakan waktunya. Nabi banyak qiyamul lail karena Rasulullah SAW tahu bahwa beban yang akan diberikan kepada dia itu berat. Harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau banyak melakukan qiyamul lail. Jamaah sekalian, kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik atau tidak baik bukan dilihat dari hak kita, tapi seberapa besar kita menunaikan kewajiban. Maka Nabi SAW tidak pernah meminta haknya. Rasulullah ketika sahabat itu tidak menunaikan haknya kepada Rasulullah tidak marah. Tapi bagaimana Rasulullah itu kewajibannya tersampaikan yang menjadi kewajiban bagi dia.
Kata Nabi di hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, "Ma min nabiyyin qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah sebelum saya kecuali Allah mewajibkan kepada dia untuk menyampaikan semua apa yang Allah berikan dan Allah kabarkan kepada dia, kepada umat. Itu para nabi, tidak ada yang disembunyikan. Itu para nabi. Dan para nabi tidak diizinkan menyembunyikan satu syariat, apapun kondisinya. Itu seorang nabi. Beda halnya dengan umatnya. Di saat dia dalam keadaan darurat, atau dalam keadaan terpaksa, atau dalam keadaan ketakutan, maka boleh dia menyembunyikan sebagian syariat. Kenapa? Karena dia khawatir terancam nyawanya. Itu dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan kepada para sahabat, saya menghafal hadis Nabi itu 2 karung. 1 karungnya sudah saya sampaikan, 1 karungnya belum. Saya tidak berani menyampaikan. Kalau saya sampaikan yang 1 karung ini, kata beliau, qutiya hadzal bul'um, maka leher ini akan putus. Sehingga ditafsirkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, apa yang tidak disampaikan oleh Abu Hurairah berarti dia berkhianat. Ternyata yang dia sembunyikan sampai wafat Abu Hurairah tidak dikeluarkan hadis itu bukan kaitannya masalah hukum, bukan masalah akhlak, bukan. Tapi hadis yang dia dengar dari Nabi tentang nama penguasa yang akan muncul setelah Khulafaur Rasyidin. Dan Abu Hurairah tahu nama-namanya, dia dengar dari Rasulullah, tapi tidak dia sampaikan karena dia hidup di zaman kekhilafahan itu. Kekhilafahan sudah dekat masanya. Karena kalau dia sampaikan dan namanya disebut, itu dibunuh dia. Makanya dia sembunyikan. Tapi beliau pakai isyarat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberikan isyarat dengan mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ra'si sittin. Allahumma inni a'udzubika min ra'si sittin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai pertemukan saya dengan tahun ke-60 Hijriah. Alhamdulillah, ternyata doa beliau dikabulkan oleh Allah. Abu Hurairah meninggal pada tahun 59 kata ulama. 59, 1 tahun sebelum masuk tahun 60 Hijriah, beliau sudah wafat. Jadi dia berlindung kepada Allah karena dia tahu penguasa saat itu salah satu yang disebut oleh Nabi di dalam hadisnya. Itu pemerintahannya Yazid bin Muawiyah. Ya, baca sejarahnya, itu yang dimaksud oleh Abu Hurairah, sehingga beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak sempat ketemu kekhilafahan beliau karena dicabut nyawanya oleh Allah 1 tahun sebelum beliau dilantik jadi khalifah. Jadi yang dia sembunyikan itu nama-nama penguasa yang dilihat disampaikan oleh Nabi dia kurang baik terhadap rakyatnya. Ini disembunyikan oleh beliau. Kenapa? Karena khawatir terhadap dirinya. Jadi sekali lagi para nabi mereka tidak ada keringanan untuk menyembunyikan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan seperti Syiah bahwa Nabi ada yang disembunyikan dihususkan kepada Ali, ya, seperti yang kita dengar, itu sebenarnya semuanya palsu dan terbantahkan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Wallahi ma mata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah kata Aisyah, Rasulullah tidaklah beliau meninggal dunia kecuali dia sudah sampaikan semua ilmunya sampai apa? Burung yang terbang di angkasa. Itu sudah disampaikan ilmunya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggal kita harus yakin jamaah sekalian bahwa Rasulullah tidak ada yang disembunyikan, semuanya sudah disampaikan. Perkara kita tahu atau tidak itu kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh mencari sunnah tersebut atau tidak? Kembali kepada kita. Mungkin ada sunnah Nabi kita anggap asing, padahal tidak. Kitalah yang asing. Kenapa? Karena kita belum tahu. Seperti yang kemarin saya sampaikan, Abdullah bin Umar, beliau itu tahunya adanya mengusap khuf itu kapan? Ketika bapaknya jadi khalifah. Padahal salah satu ulama besar di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Kalau kita jarang dengar hadis, kemungkinan besar banyak sunnah Nabi SAW yang kita tidak tahu. Kalau orang sering baca hadis dan sering mendengar hadis, insya Allah dia tidak terlalu butuh banyak dengan akwal perkataan ulama. Cukuplah wahyu Allah Subhanahu wa taala.
Baik jamaah sekalian, karena waktunya katanya tinggal 5 menit, waktunya sudah habis, supaya tidak terlalu lama. Karena kalau kelamaan sekalipun majlis ilmu, kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, idza tala al-majlis kana lisyaitani nasiban. Majlis ilmu kalau kelamaan, tapi kelamaan menurut tergantung yang dengar. Kalau orang India belajar hadis sampai 10 jam, ya. Kalau kita cukuplah setengah jam, ya tidak perlu 10 jam, yang 40 menit sudah lama. Nah, kata Imam Az-Zuhri, idza talal majlis kana lisyaitani nasiban. Kalau majlis kelamaan, maka setan mengambil bagian. Itu yang kita khawatirkan, jangan sampai setan ngambil bagian. Apa kata Imam Az-Zuhri tafsirannya? Setan itu datang membawa paku, ditaruh di tempat duduk kita, sehingga duduk kita yang tadinya tidak gerak sudah mulai goyang karena kesakitan sama paku setan. Nah, baik, ada pertanyaan barangkali sebelum kita tutup. Jazakumullah khairan. Nah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebenarnya yang dulu sudah ingin saya tanyakan. Subhanallah. Apa beda spesifiknya hadis mutawatir dengan hadis ahad? Ya. Hadis mutawatir jamaah sekalian, ini sebenarnya kalau merujuk kepada ulama salaf dulu itu mereka tidak kenal dengan hadis mutawatir, hadis ahad. Ya, ini digarisbawahi dulu. Hadis mutawatir sama hadis ahad itu muncul kekinian di zamannya Ibnu Hajar dan sebelum Ibnu Hajar sedikit. Tapi di zaman Imam Al-Auza'i, Imam Malik rahimahullah, mereka tidak kenal apa itu hadis mutawatir, apa hadis ahad, apa bedanya. Tidak kenal mereka dengan ilmu mustalah. Ilmu mustalah itu disusun belakangan. Tujuannya cuma satu, li taqribil ma'ani, hanya untuk mendekatkan, memudahkan orang awam untuk faham hadis Nabi. Tapi itu tidak boleh dijadikan hakim. Tidak boleh dijadikan, sama seperti kaidah usul fikih itu saat bertentangan dengan ayat tidak boleh dia dijadikan hakim, menghakimi ayat atau menghakimi hadis. Karena usul itu apa, lahir dari intisari ayat atau hadis. Begitu juga mustalah. Jadi mereka ulama salaf dulu tidak kenal dengan hadis mutawatir, hadis ahad. Tapi kita akan jawab pertanyaannya. Hadis ahad itu melihat kepada tingkatan perawi masa itu, Pak. Kan ada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Hadis mutawatir minimal setiap generasi kalau ada hadis disampaikan oleh Nabi, sahabat minimal yang mendengar itu 10 orang. Minimal yang mendengar. Kemudian nanti di zaman tabi'in yang dengar hadis itu minimal 10 orang. Kemudian di zaman tabi'ut tabi'in minimal 10 orang. Sampai zaman tadwin, penulisan hadis di zaman Imam Bukhari dikenal dengan asrut tadwin, di zaman di mana buku-buku hadis sudah mulai ditulis seperti kitab ini, itu minimal 10 orang yang dengar. Kalau dari sahabat 10 orang, tabi'in 10 orang, tabi'ut tabi'in 10 orang, sampai kepada zaman penulisan hadis 10 orang, maka hadis itu disebut hadis mutawatir. Kenapa disebut hadis mutawatir? Maknanya adalah di mana orang yang mendengar 10 orang ini mustahil secara akal mereka sekongkol untuk melakukan pemalsuan hadis. Selainnya ada nanti kalau dia sudah 9, misalkan di zaman sahabat 10 orang, tabi'in 9 orang, tabi'ut tabi'in 20 orang. Zaman penulisan hadis 50 orang. Hadisnya apa? Bukan mutawatir. Kenapa? Karena ada di satu masa atau generasi di mana kurang dari 10, yaitu 9 atau 8. Maka ini hadis ahad. Jadi kalau sudah kurang daripada 10 orang ada di tingkatan perawi ini yang meriwayatkan, maka disebut hadis ahad. Ada sebagian kelompok mengatakan kalau hadis ahad tidak boleh di situ diambil sebagai dalil akidah. Nah, ini fatal. Karena berapa banyak hadis yang sampai kepada kita itu hadis apa? Hadisnya ahad. Bahkan hadis mutawatir yang disesuai dengan istilah ulama mustalah sekarang sulit kita temukan. Karena di zaman dulu jamaah sekalian, di zaman sahabat, Nabi ketika menyampaikan hadis itu tidak semua sahabat langsung dengar. Sahabat ketika mendengar hadis mungkin ada 2 sahabat, Mu'ad bin Jabal sendirian, Ibnu Abbas sendirian, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri sendirian, itu banyak. Ketika disampaikan ke muridnya nanti, berapa sih jumlah umat Islam saat itu? Dan orang menyampaikan tidak seperti ini. Sekarang direkam mungkin miliaran atau 1 juta orang dengar dalam satu waktu.
Tapi kalau zaman dulu harus cari ke mengajarkan hadis paling yang hadir berapa? 5 orang, 10 orang. Kemudian zaman tabi'in sudah mulai banyak, zaman peruwatan hadis sudah mulai banyak ratusan. Sampai Imam Bukhari ketika menyampaikan hadis, majelis hadis 1000 orang yang hadir bahkan lebih. Sehingga ketika dia mengatakan haddatsana, itu orang paling belakang tidak dengar. Harus disampaikan dengan tabligh nama. Haddatsana fulan. Nanti di sana menyampaikan haddatsana fulan terus seperti itu. Jadi kalau dilihat, kalau dipraktekkan bahwa hadis ahad tidak boleh dijadikan dalil dalam masalah akidah, harus masalah mutawatir, ini fatal. Banyak hadis Nabi SAW tidak sampai kepada mutawatir sesuai mustalah orang sekarang atau ulama terbelakang. Jadi sekali lagi hadis mutawatir sama ahad itu bisa semua dijadikan selama sahih, mau mutawatir mau ahad itu dijadikan dalil akidah. Kalau kaitannya masalah akidah. Allahu a'lam. Baik, kayaknya sudah habis waktunya. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.